Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, setelah dipikir-pikir, rasanya ada yang aneh kenapa tim yang kepecah daripada Mugiwara Ichimi saat ini, di mana Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp, Chopper berpisah dari kelompoknya Jinbe, Robin, Brook, Lilith, dan yang lainnya. Dan kalian benar, semua keanehan itu sudah dimulai sejak kita melihat di koran mengenai simbol X yang kemungkinan terbesarnya itu dari Vivi. Mereka yang melihat simbol tersebut, yaitu kelompoknya Robin, sama sekali tidak mengetahui simbol tersebut. Karena seharusnya yang tahu simbol tersebut adalah mereka yang saat ini berada di Elbaf, yaitu kelompoknya Luffy dan yang lainnya. Sehingga aku mulai bertanya-tanya apakah ada hal lain yang akan terjadi daripada pisahnya kelompok Mugiwara Ichimi seperti ini, atau dengan komposisi seperti ini. Dan jika ditanya, sejatinya itu terjadi. Kejadian itu benar-benar terjadi lagi kalau ada hal menarik yang terjadi dengan Luffy yang memisahkan diri dari kelompoknya lagi, dan Luffy bertemu dengan Loki, dan dari pertemuan itu membuka plot tentang Akagami sejauh ini seperti apa. Kemudian selain daripada itu, ketemunya Luffy dan Loki pula membuka atau menambah atau banyak pula potensi hal buruk yang bakal terjadi ke depannya. Entah Luffy yang akan membebaskan Loki karena dia penasaran apa hubungannya Shanks dengan semua ini, atau Hairudin akan bertemu dengan Luffy di sana di momen yang penting sebelum Luffy membebaskan Loki. Karena seharusnya mereka memang berada di tempat yang sama saat ini, walaupun berada di titik yang berbeda. Tetapi setidaknya ada gambaran jelas kalau kelompoknya Luffy mereka bertemu dengan kelompoknya Hairudin. Sehingga yang jadi pertanyaan di sini adalah apa yang akan terjadi ke depannya kepada kelompoknya Robin. Dimana berbeda dengan kelompoknya Luffy, kelompoknya Robin jelas masuk ke Elbaf dengan santai tanpa takut dan terjadi masalah yang akan berarti. Karena mereka juga ditemani Dori Brogi. Singkatnya, kelompoknya Robin legal masuk ke Elbaf. Tapi jika dipertanyakan satu-satunya kemungkinan atau indikasi, ya jelas mereka kelompoknya Robin akan bertemu dengan Saul terlebih dahulu. Apalagi pada chapter kemarin itu kita mendapatkan sedikit plot menarik yang terjadi kepada Saul, yaitu pingsannya dia ataupun kolaps. Jadi logikanya bisa kita katakan atau dapatkan kalau kelompoknya Robin pasti akan bertemu dengan Saul dulu kan. Dan itu hal yang tidak bisa dipungkiri. Namun jika plot yang berjalan sama seperti kelompoknya Luffy, harusnya akan ada kelompok Robin yang memecah lagi. Seperti Luffy yang akhirnya bertemu dengan Loki. Jadi setidaknya di kelompoknya Robin ini, entah itu Jinbe ataupun siapapun itu, atau bahkan Kuma sekalipun, akan berpisah dari kelompok Robin yang akan bertemu dengan Saul. Dan kelompok yang berpisah itu nantinya akan bertemu dengan seseorang, di mana jawaban yang paling menarik dari semua itu jelas adalah orang yang satu ini. Yap, sampai detik ini kita tidak tahu siapa dia. Tapi yang kita tahu jelas dia adalah orang yang masuk plotnya ke kelompoknya Robin ini. Maka seharusnya orang ini ya punya hubungan dengan Saul. Kenapa? Karena jika berkaca daripada kelompoknya Luffy yang mereka temui sejauh ini punya hubungan satu sama lainnya. Root, Goldberg, dan juga God satu nakama. Lalu Hairudin dan Stenson juga satu kelompok. Dan menariknya, Loki dan Hairudin memiliki hubungan juga, yaitu kakak adik, walaupun untuk saat ini tidak diketahui secara pasti apakah mereka saudara kandung atau bukan. Jadi jika ditanya siapa orang ini, maka kemungkinan besarnya punya hubungan dengan Saul. Tapi sebelum kita ke sana, ada satu hal yang cukup menarik dari Saul ya. Dimana saat ini Saul disebut sebagai Saul Sensei atau Dokter Saul. Tapi aku tidak yakin mana yang benar. Dan di Manga Plus di versi bahasa Indonesianya Saul disebut sebagai guru, sementara bahasa Inggrisnya di sana disebut sebagai doktor. Lalu jika menggunakan bahasa Spanyol yang keluar adalah profesor, tetapi versi Jepangnya ya di sana tertulis sensei. Dan ya, jawaban yang paling menarik atau sempurna dari fenomena ini adalah Saul, orang yang dimaksud oleh Dori dan Brogi saat tiba di Egghead pada saat itu, sebagai orang cendekiawan yang mengenal Vegapunk. Tapi entah kenapa aku merasa ada yang aneh di sini. Seharusnya tidak akan ada yang pernah menyangka bahwa Saul adalah seseorang yang akan disebut sebagai seorang cendekiawan. Walaupun ada potensi selama ini ya, tetapi rasanya aneh saja.
Apalagi ya jika diingat Sokka pernah mengatakan kalau pada saat ini Saul sedang bersembunyi. Nah, apakah penambahan nama sensei atau seorang cendekiawan kepada Saul adalah bentuk dari sembunyinya itu? Soalnya jika benar seperti itu, Dory dan Brogy sampai tak mengenal siapa itu Saul. Jadi seharusnya ini mungkin disebut sebagai bentuk persembunyian yang dilakukan oleh Saul. Dan dari hal itu, di sisi lainnya, sebenarnya ada cendekiawan yang asli yang menyamarkan identitasnya untuk saat ini alias bertukar dengan Saul. Dan dia berpetualang ke berbagai tempat belakangan ini untuk melakukan sesuatu hal. Dan ya, bagaimana jika orang ini, orang yang siluet ini ya, adalah cendekiawan yang asli. Dan sosok ini jelas punya hubungan dengan Saul karena dia kemungkinannya adalah Profesor Clover. Yap, memang tidak ada kepastian apakah Clover masih hidup atau tidak, dan saya juga rasa dia udah mati. Tapi sejak flashback Clover muncul pada saat itu dan diketahui kalau dia merupakan seorang bangsa Di pula dan saudaranya ditangkap karena bermargadi, aku selalu bertanya-tanya apa maksud daripada flashback tersebut. Dan rasa-rasanya pula itu muncul tiba-tiba. Dan seharusnya tidak mungkin itu tidak memiliki maksud atau plot yang menyambung daripada kejadian tersebut. Dan apakah Kuma yang merupakan ras Buccaneer adalah orang yang akan didatangi sosok tersebut? Karena ya kisah daripada Clover ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami Kuma. Walaupun Kuma bukan bangsa Di, artinya ada kesamaan nasib tersendiri di balik semua ini. Dan mungkin Clover tahu latar belakang daripada ras Buccaneer, yang kebetulannya latar tempatnya itu di mana Buccaneer muncul pertama kali ada di Elbaf. Yap, seharusnya kita bertanya-tanya kenapa Elbaf bisa jadi bajak laut. Padahal Viking seharusnya lebih dari sekedar bajak laut. Lalu Vegapunk juga sudah mengatakan kalau bajak laut pertama kali itu adalah Joy Boy. Dan Buccaneer seharusnya secara harfiah ya memiliki arti bajak laut. Dan menariknya, simbol bajak laut Elbaf memiliki simbol yang mirip dengan simbol Buccaneer, simbol ikoniknya tuh ini. Lalu, jika berkaca pula dari pedang yang ada pada simbol tersebut, itu merupakan pedang yang seharusnya tidak digunakan oleh Viking atau bahkan Elbaf sekalipun, terutama ras Elbaf ya. Jadi pada intinya adalah, apakah sejarah bajak laut di Elbaf itu dibuat oleh sekelompok orang yang pada saat itu di Elbaf dan mereka dipimpin oleh Joy Boy dan mereka dijuluki Buccaneer saat itu? Singkatnya ya, seperti yang saya bilang tadi, sejarah atau latar belakang ras Buccaneer dimulai di Elbaf. Dan ya, bagaimana menurut kalian?